Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun bukan termasuk hewan yang berbahaya, ternyata membunuh cicak dalam ajaran Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tapi kenapa ya? Yuk kita cari tahu fakta cicak dalam perspektif Islam. Sebagaimana tertuang dalam hadis Muslim nomor 2238, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, juga hadis Al-Bukhari nomor 3359, riwayatnya Ummu Syarik radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pasti memiliki hikmah. Setidaknya setiap makhluk yang diciptakan memiliki beberapa persyaratan. Pertama, ujian, kemaslahatan, di mana makhluk itu dicipta supaya kita dapat mengambil kebaikan kemaslahatannya saja. Misalnya lebah, supaya kita ambil madunya atau sengatannya untuk obat dan sebagainya. Kedua, ada hewan yang diciptakan bagi manusia untuk menghadirkan mudorot agar manusia mengetahui ada keburukan yang harus dihindari. Misalnya nyamuk, diciptakan Allah untuk menunjukkan ada lingkungan yang kotor di sana. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya memang fitrahnya untuk dieksekusi atau dibunuh karena membawa penyakit. Berikut adalah fakta mengenai cicak dalam Islam. Pertama, membunuh cicak mendapat pahala. Dalam hadis riwayat Muslim terdapat sebuah hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan membunuh cicak. Barang siapa membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Para ahli bahasa sepakat bahwa cicak merupakan binatang yang menyakiti. Bentuk jamaknya adalah auzak dan wasgon. Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuhnya karena ia merupakan salah satu hewan yang bisa membuat sakit. Lihat Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa anjuran membunuh jenis cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Menurut An-Nawawi, anjuran untuk membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Kedua, cicak membawa ribuan bakteri. Cicak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dibunuh, melainkan untuk menandakan ada mudorot di sekitar kita. Karena itu, Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak dan dapat pahala di situ. Nabi juga menyebutnya cicak dengan sebutan hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia juga riwayatnya dulu meniup-niupkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tak cuma lewat hadis, ternyata dalam sains juga disebutkan bahwa cicak membawa ribuan bakteri berbahaya dalam mulut. Meski dikatakan tidak berbisa atau tidak langsung menyebabkan kematian, namun hama cicak juga bisa merugikan manusia. Para peneliti berpendapat beberapa bakteri berkembang biak dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh seseorang dalam waktu singkat dan menyebutkan bahwa air liur dan kulit cicak bahkan mengandung bakteri, salah satunya E. coli. Ketiga, cicak membantu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa cicak dibunuh karena meniupi api agar membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Perlu diketahui bahwa cicak atau tokek termasuk hewan fasik yang boleh untuk dibunuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniupi api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3359. Keempat, temannya para penyihir.
Cicak disebut sebagai fuaisikoh, yaitu hewan kecil yang jahat. Karena hewan tersebut sangat memusuhi manusia dan menjadi sahabat favorit para setan dan tukang sihir. Biasanya tukang sihir menjadikan cicak dan tokek sebagai hewan pengintai target sihir mereka, menjadi mata-mata, media untuk menyemburkan sihir di rumah. Bahkan ditugaskan untuk mencuri barang milik target untuk dijadikan media perantara sihir seperti rambut dan kuku. Selain itu, kotoran yang keluar darinya itu najis. Meski demikian, cicak sendiri bukan hewan yang bisa membawa sihir. Namun untuk menangkal sihir, umat Islam harus memiliki amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari sihir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.